warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Bertemu lagi kita di mata kuliah metodologi penelitian kualitatif. Saya rasanya senang dan rasanya sangat antusias ya ingin bertemu dengan teman-teman melalui video ajar ini. Nah, materi kita di pertemuan sebelumnya itu membahas tentang bagaimana dimensi berpikir dan bagaimana peran penting paradigma ya. Nah, hari ini saya akan lebih mengerucut menjelaskan tentang paradigma ilmu pengetahuan. Nah, tapi sebelumnya kita perlu mengingat kembali bahwasanya di dalam materi sebelumnya kita menjelaskan paradigma dalam penelitian itu menjadi peta, yaitu simplifikasi yang perlu sehingga kita tahu di mana kita sedang berada dan kemana kita harus melangkah. Jadi secara sederhana di video sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana peran penting paradigma dalam sebuah penelitian. Dalam sebuah desain penelitian, paradigma merupakan statement of theoretical perspective that will guide inquiry, di mana paradigma ini menjadi rujukan yang memandu suatu penelitian, di mana paradigma juga dapat berupa konseptual framework ya, atau kerangka konseptual yang menjadi titik tolak penelitian. Bahkan jika kita merujuk pada definisi paradigma yang sudah kita bahas di beberapa video sebelumnya yang disampaikan oleh Kuhn misalnya, paradigma dalam penelitian ini dijadikan arah untuk mempelajari teori sekaligus dapat menggambarkan teknik penelitian yang dapat ditempuh untuk menjawab beberapa pertanyaan yang terdapat dalam suatu paradigma keilmuan. Nah, sampai di sini sebenarnya sudah clear bahwa paradigma inilah yang akan menjadi penuntun bagaimana nanti metode yang akan kita gunakan dan bagaimana teknik penelitian yang akan kita lakukan untuk menyelesaikan suatu persoalan ataupun pertanyaan penelitian yang kita miliki. Sebenarnya sejak zaman pencerahan hingga sekarang gitu ya, terdapat 4 paradigma ilmu pengetahuan yang dikembangkan oleh para ilmuwan. Nah, itu kalau kita berkaca pada sejarah perkembangan paradigma. Sebut saja kita mengenal istilah positivisme, postpositivisme, kemudian teori kritis dan konstruktivisme. Nah, akan tetapi dari keempat paradigma tersebut mereka memiliki perbedaan masing-masing yang dapat dilihat dari cara pandang terhadap realita yang digunakan dan cara yang ditempuh untuk melakukan pengembangan penemuan ilmu pengetahuan. Khususnya, nah pada 3 aspek yang di dalamnya aspek ontologis yang pernah kita bahas di video sebelumnya, aspek epistemologis maupun metodologis. Nah, namun demikian yang perlu kita ingat bahwa beberapa paradigma itu kadangkala mempunyai cara pandang yang sama dari ketiga aspek tersebut misalnya. Jadi kalau misalnya kita ingat, misalnya yang sangat familiar kalau kita ingat itu misalnya adalah paradigma positivisme, konstruktivisme, dan kritis. Sebenarnya nggak ada pospositivisme misalnya begitu ya. Tetapi sesungguhnya kalau kita lihat dalam sejarah perjalanannya, justru pospositivisme ini muncul bagaimana untuk menutupi kelemahan-kelemahan yang ada pada positivistik itu tersebut. Selain itu, yang perlu juga kita ingat adalah tidak ada paradigma yang lebih baik dari paradigma yang lain. Nah, jika terkesan suatu paradigma itu lebih menonjol gitu ya, lebih banyak diminati dan lain sebagainya, itu hanya karena pada kurun waktu tertentu mungkin banyak orang menggunakannya, kemudian bermunculan literatur dan buku-buku yang membuat sesuai dengan paradigma tersebut. Nah, akan tetapi sampai di sini yang perlu kita pahami adalah tidak ada sebenarnya paradigma yang paling baik satu sama lainnya, tergantung ini bagi cara berpikir seorang peneliti untuk melihat suatu fenomena atau masalah. Kita akan mulai membahas satu persatu mengenai paradigma ilmu pengetahuan. Yang pertama saya akan mulai dengan positivisme. Nah, di mana positivisme ini sebenarnya adalah paradigma yang menempatkan ilmu sosial itu seperti ilmu alam, yaitu metode yang terorganisir untuk mengkombinasikan deduktif logik gitu ya, cara berpikir yang deduktif melalui pengamatan empiris agar mendapatkan konfirmasi tentang hukum kausalitas yang dapat digunakan memprediksi pola umum atau gejala sosial tertentu. Nah, ini yang disebut dengan positivisme. Saya akan bahasnya nanti lebih lanjut. Kemudian kita akan mengenal lagi yang kita sebut dengan paradigma postpositivisme. Nah, sebenarnya semangat kemunculan dari paradigma ini adalah keinginan untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan dari paradigma positivisme yang tadi sudah saya sampaikan.
yang memang hanya sebenarnya dari positivistik tadi mengandalkan kemampuan untuk pengamatan langsung atas objek yang diteliti. Meski kemudian pada paradigma post-positivisme ini sudah mulai jarang digunakan begitu ya, karena sudah saling melengkapi antara positivistik dengan post-positivistik ini sendiri. Yang ketiga, kita sering mengenal pendekatan kritis, paradigma kritis, aliran kritis, atau dengan kata lain teori kritis gitu ya. Aliran ini sebenarnya tidak dapat dikatakan sebagai suatu paradigma. Di beberapa literatur menyebutkan ini paradigma, tapi di beberapa literatur yang lain ini menyebutkan ini bukan paradigma, tapi kita sebutkan saja ini sebagai teori kritis. Nah, tapi di sini saya tidak akan memperdebatkan itu, tetapi saya akan mencoba menyampaikan bahwa yang dimaksud dengan teori kritis di sini itu lebih tepat kita sebut sebagai ideological oriented inquiry. Nah, artinya suatu wacana atas realitas dengan muatan orientasi ideologi tertentu seperti neo-Marxisme, materialism, kemudian feminisme, dan paham-paham yang setara. Nah, tapi ini juga paling sering digunakan cara pandang seperti ini dalam mengkritisi suatu paham-paham atau aliran-aliran tertentu atau fenomena-fenomena yang ada di dalam masyarakat kita. Nah, kemudian yang keempat, kita sering mendengar paradigma konstruktivisme, di mana paradigma ini memandang ilmu sosial sebagai analisis sistematis atas socially meaningful action melalui pengamatan langsung terhadap aktor sosial dalam setting yang alamiah agar dapat memahami dan menafsirkan bagaimana aktor sosial mencipta dan memelihara dunia sosialnya. Nah, dari semua paradigma yang sudah kita bahas inilah yang nantinya akan mempengaruhi bagaimana teman-teman menggunakan logika berpikir untuk melihat realitas sosial ataupun fenomena sosial. Nah, sampai di sini saya sudah membahas tentang paradigma, saya sudah membahas tentang paradigma ilmu pengetahuan. Maka kemudian di video selanjutnya saya mulai masuk kepada apa itu riset kualitatif dan bagaimana paradigma konstruktivisme mempengaruhi riset kualitatif ini. Tentunya di video selanjutnya bisa jadi saya akan mendatangkan kembali Pak Ucok atau Pak Ucok sedang sibuk meneliti kopinya. Kita saksikan saja di video-video selanjutnya. Terima kasih, sampai jumpa kembali di materi ajar yang lain ya, dan saya doakan semoga teman-teman semua tetap sehat, tetap semangat, dan yang paling penting adalah menjaga kesehatan kita dan terus belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.